BMKG berkata, ajang WSBK Mandalika 2022 diperkirakan hujan sedang. Dari Praia, Lombok Tengah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan potensi terjadi hujan sedang pada ajang World Superbike di Pertamina Mandalika International Series Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 11 hingga 13 November 2022. Perakiraan cuaca wilayah Mandalika tanggal 11 hingga 13 November 2022 itu cerah berawan hingga hujan sedang, kata Prakirawan BMKG Stasiun Zainuddin Abdul Majid Lombok, Gede Dedi Krisnawan dalam keterangan tertulisnya di Praia Senin. Cuaca di wilayah Mandalika pada Jumat 11 November 2022 diperkirakan, yakni pagi hari cerah berawan, kemudian siang hingga sore hari berawan hingga hujan ringan, dan malam hari dini hari cerah berawan hujan ringan. Selanjutnya pada Sabtu 12 November 2022, cuaca di Mandalika pada pagi hari yakni cerah berawan hingga berawan, siang hingga sore hari yakni berawan hingga hujan sedang, dan malam sampai dini hari yakni cerah berawan sampai berawan. Kemudian pada hari Minggu 13 November 2022, cuaca di Mandalika diperkirakan pada pagi hari itu cerah berawan, siang hingga sore hari itu cerah sampai hujan sedang, dan malam sampai dini hari itu cerah berawan sampai berawan. BMKG juga mengimbau warga untuk waspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Bima, dan Dompu. Arah dan kecepatan angin tenggara barat daya 5-20 knot per kilometer per jam, katanya. Ajang balap MotoGP di sirkuit Mandalika pada 18 hingga 20 Maret 2022 sempat diguyur hujan sehingga balapan sempat tertunda. Pada ajang tersebut penyelenggara mendatangkan pawang hujan, namun hujan tidak bisa dipindahkan sehingga wilayah Mandalika diguyur hujan yang disertai kilat dan angin kencang. Mandalika Grand Prix Association Manajemen Balap Motor WSBK Mandalika 2022 menggratiskan tiket hari pertama pada Jumat nanti 11 November. Nonton gratis WSBK 2022 ini untuk meningkatkan antusiasme penonton datang ke sirkuit Mandalika. Jumat hari pertama itu kan sesi praktis, jadi kami pikir biar lebih seru, di tiket terusan Sabtu dan Minggu kami berikan gratis di Jumat, kata Direktur Utama MGPA Priandi Satria dalam konferensi pers WSBK Mandalika 2022. Komandan Lapangan WSBK Mandalika 2022 Jamaluddin Maladi mengatakan penjualan tiket WSBK 2022 sudah lebih dari 20.000 tiket. Jumlah tersebut mencakup keseluruhan penjualan baik online maupun offline. Undangan puluhan anggota komunitas mobil, MGPA adakan lagi tes aspal sirkuit jelang World Superbike Mandalika 2022. Jelang gelaran World Superbike Mandalika 2022, MGPA kembali melakukan pengetesan aspal baru sirkuit Mandalika pada Minggu 6 November 2022. Adapun dalam sesi pengetesan aspal baru sirkuit Mandalika kali ini, MGPA mengundang sebanyak 20 pemilik mobil dari berbagai komunitas di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Di antaranya BMW CCI Chapter Mataram, Drag Community Mataram, Diversity Club Mataram, ALSI Club Mataram, dan Outrider Club yang diundang untuk menjajal aspal baru sirkuit Mandalika. Ini baru kali pertama MGPA mengundang pecinta otomotif untuk melakukan pengetesan aspal baru sirkuit Mandalika. Sebelumnya, ada sebanyak 50 pecinta otomotif yang sempat diundang untuk mencicipi aspal baru sirkuit tersebut, tepatnya pada Minggu 30 Oktober 2022 lalu. Kami mengundang komunitas mobil,
khususnya yang bermarkas di Kota Mataram untuk mencoba aspal baru sirkuit Mandalika, ujar Direktur MGPA Priyandi Satria. Menurut manajer sport sirkuit Mandalika, Denny Pribadi, seluruh anggota komunitas yang diundang akan diminta pendapat dan komentarnya terkait aspal baru yang diuji coba. Dengan begitu, MGPA bisa mendapatkan gambaran terkait kondisi aspal baru di sirkuit Mandalika. Harapannya, dengan adanya pengetesan ini juga, aspal baru sirkuit Mandalika juga memberikan grip yang maksimal saat dipakai ajang World Superbike Mandalika 2022. Tujuannya jelas, untuk menyambut ajang WSBK pada 11 hingga 13 November, ditambah pengetesan ini dilakukan agar racing line bisa terbentuk di sirkuit, ungkap Denny secara terpisah. Denny menyebutkan kalau aspal sirkuit Mandalika masih tergolong baru, jadi nggak heran kalau gripnya belum sempurna. Tapi dengan adanya tes ini, setidaknya karet ban dari mobil yang turun ke trek bisa melapisi permukaan aspal sehingga gripnya jadi lebih baik. Gak cuma itu, pengetesan tersebut juga dilakukan agar timbul rasa saling memiliki sirkuit Mandalika di benak para pecinta otomotif. Adanya tes track ini juga tujuannya agar ada rasa saling memiliki untuk sirkuit Mandalika. Pungkasnya, pagelaran World Superbike 2022 di sirkuit Mandalika NTB, bookingan hotel dan sejumlah penumpang yang hendak menyeberang dari Pelabuhan Padang Bay, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ke Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat masih sepi. Antusias penonton WSBK tahun ini berbeda jauh dengan ajang WSBK sebelumnya. Biasanya, jelang 10 hari jelang WSBK, bookingan hotel dan jumlah penumpang naik drastis. Manajer ASDP Pelabuhan Padang Bay, Dixon M. Ambarita, mengaku penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Padang Bay ke Lombok masih normal. Belum ada peningkatan. Panggung Pedok Show World Superbike Mandalika 2022 lagi dipasang. Pengerjaannya sudah sampai mana? Beragam persiapan dilakukan di sirkuit Mandalika jelang gelaran World Superbike Mandalika 2022. Salah satunya pemasangan panggung Pedok Show yang ada di depan tribun Premier Class sirkuit Mandalika. Pedok Show sirkuit Mandalika ini dipasang menghadap ke arah utara sehingga bisa menjangkau lebih banyak penonton World Superbike Mandalika 2022. Sejumlah pekerja terpantau sedang memasang material panggung Pedok Show. Pengerjaannya bisa dikatakan berjalan cukup cepat karena bentuk dari panggung Pedok Show tersebut perlahan semakin terlihat. Nantinya, panggung ini bakal dihiasi lampu sorot, banner World Superbike Mandalika 2022, dan pernak-pernik lainnya. Dengan adanya panggung Pedok Show, para pembalap bisa berjumpa dengan para fans mereka yang datang di sirkuit Mandalika. Para fans juga bisa meminta tanda tangan, merchandise, dan keseruan lainnya bersama para pembalap selama gelaran World Superbike Mandalika 2022. Selain pemasangan Pedok Show, persiapan lain juga dilakukan di sirkuit Mandalika jelang ajang World Superbike Mandalika 2022. Seperti pengaspalan ulang sirkuit yang sudah selesai dikerjakan pada akhir Oktober 2022. Tak lupa, aspal baru ini juga sudah dites oleh puluhan pecinta otomotif yang diundang langsung oleh MGPA. Kemudian ada pembenahan lain seperti pembersihan aspal sirkuit dan pengecatan sejumlah curb. Ditambah ada inspeksi rutin guna memastikan tidak ada benda asing yang menempel di aspal sirkuit Mandalika. Selain itu, 5 jalur masuk ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat akan diperketat sepekan jelang World Superbike Championship di sirkuit Mandalika. Kapolda NTB Irjen Pol Joko Purwanto mengatakan, seluruh pintu masuk baik jalur udara dan laut menuju Pulau Lombok bakal diperketat jelang WSBK 2022. Polda NTB juga akan melakukan rekayasa lalu lintas. Jadi kami harus memperhitungkan semua keamanan jalur masuk Pulau Lombok.
Kami harus memperhitungkan 5 titik masuk dan ada rekayasa lalu lintas atau manajemen lalu lintas ke Lombok, kata Joko Sabtu 5 November 2022. 5 pintu masuk itu yaitu Bandara Internasional Lombok, Pelabuhan Lembar, Gilimas Lembar, Pelabuhan Kayangan Lombok Timur, dan Pelabuhan Bangsal, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Tetap konsep pengamanan seperti MotoGP, semua kendaraan akan bergerak dari titik satu ke titik lain. Ini harus diberikan pengamanan ekstra, ujar Joko.